Jadi di sini gue kaget karena naik sidik tapi nggak ada bukti yang kuat untuk gue. Fadel Bajide merasa ada yang janggal dengan laporan Nikita Mirzani atas dirinya. Salah satu kejanggalan yang diungkapnya adalah penyidik tak kunjung memeriksa saksi yang dimintanya. Bukannya memeriksa saksi yang kami minta, kasus ini tiba-tiba sudah naik sidik saja. Bukan enggak boleh ya, tapi tahapannya dipakai dong, ujar Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel, pada Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Karena itu, Rasman Arif Nasution mewakili Fadel Bajide akan mengadukan kejanggalan tersebut kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Divpropam Polri. Jadi nanti, Fadel harus menjelaskan fakta yang dia ketahui dan alami ke Divpropam Polri. Baru kemudian kami kombinasikan dengan data yang kami punya. Istilahnya disesuaikan, lanjut Rasman pada wartawan. Selain itu, Rasman Arif Nasution juga mengeluhkan sikap Nikita Mirzani yang kerap menyudutkan kliennya hingga berani mengklaim akan menjebloskan mantan kekasih Laura Meizani itu ke dalam penjara dan Nikita pun dianggap terlalu berani dan percaya diri untuk speak up 1.000.000% bahwa Fadel akan masuk penjara. Dalam kasus pencabulan dan aborsi anak Nikita Mirzani Laura Meizani, Nikita Mirzani telah menjalani BAP ulang sebagai saksi pelapor di Polres Metro Jakarta Selatan, pada tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dia diperiksa ulang setelah penyidik menetapkan kasus persetubuhan anak di bawah umur itu naik sidik, pada tanggal 24 Oktober tahun 2024. Bukannya nuduh, kita menduga aja. Karena kalau misalnya dia pelapor, memang bener gua ngelakuin, gak usah pakai gembar-gembor di sosial media, gak usah pakai gembar-gembor di wartawan, diem aja, tangkap itu baru. Tapi kalau ada gembar-gembor sini sana sini sana sini, itu namanya cari uang buat adjustment.